Oke, semuanya selamat datang di gereja dan selamat datang dari seluruh dunia. Dimanapun Anda berada, kami senang Anda bisa hadir. Untuk semua yang hadir langsung di ruangan ini dan semua yang hadir langsung di ruangan masing-masing. Dan entah Anda ada di hub, ada di rumah, di ruangan yang besar ataupun di ruangan yang kecil, Anda di belakang perangkat yang kecil atau Anda bersama dengan banyak orang di seluruh negara, di seluruh kota, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Sungguh kita sedang berada di tengah musim yang luar biasa karena saya merasa bahwa dunia sedang bangkit kembali. Singa Yehuda mengaum-aum pada jam ini hingga bumi menjadi hidup, hingga bumi kembali bangkit dengan anugerah kebenaran dan kuasa yang mulia. Dan berapa banyak yang percaya bahwa Raja kita masih dan tetap adalah Raja dari kerajaan ini. Dan dia tetap bertahta dan masih memerintah atas musim ini. Dan hatinya adalah agar setiap orang di muka bumi pada hari ini mengenal kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang melampaui segala akal. Bapa, kami berdoa saat ini agar firman-Mu tidak hanya menyentuh hati tetapi membangkitkan jiwa. Dan itu akan membangkitkan kembali setiap orang yang perlu sentuhan dari-Mu dan bahkan mereka yang tidak menyadari bahwa mereka membutuhkannya. Dan Bapa, aku berterima kasih karena Engkau akan melampaui pikiran, keterbatasan, dan ekspektasi kami. Dan biarlah terjadi seperti Efesus 3:20 bahwa Engkau dapat melakukan lebih daripada apa yang kami pikirkan, minta ataupun bayangkan. Di dalam nama Yesus semuanya katakan amin. Amin. Jika Anda berdiri silakan duduk, dan jika Anda telah duduk, tetaplah terjaga. Anda tahu percayakah Anda kita ada di tengah-tengah November? Hanya ada 7 minggu hingga tahun 2021. Dunia sedang bangkit kembali dan saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa sungguh kesempatan yang luar biasa saya dapat menunjukkan pada Anda beberapa dari kota-kota kami yang telah bertemu kembali. Di sini ada India, mereka bertemu kembali. Saya harap Anda bisa melihatnya. Di sini ada Meksiko, mereka berkumpul kembali. Lihat itu. Saya melihat taco, itu dia ada salsa chip di sana ya. Ya, India saya mencari kari di sana. Ya, belum kelihatan. Ya, lanjut. Kita ada di Afrika Selatan. Lihat itu di Johannesburg mereka berkumpul kembali. Dan di Lusaka, Zambia ada Kogomotso dengan sebuah blender. Saya rasa dia sedang berkhotbah tentang hal itu. Amin. Dan tentu di London keluarga kita berkumpul kembali. Dan di Dubai ada Sparky dan Renu di sana. Mereka yang akan melanjutkannya. Sedangkan Jai dan Dani akan kembali. Senang melihat keluarga di Dubai bisa bertemu minggu lalu. Kemudian ada di Botswana, di Gaborone. Beberapa ibadah yang penuh, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa, sungguh luar biasa. Ada Pastor Julian yang berkhotbah luar biasa minggu lalu, sungguh luar biasa. Dan di sini ada dari Kambodia, keluarga-keluarga dari seluruh Kambodia bertemu, menikmati kopi, makanan, bertemu. Ini sungguh baik. Semua terjadi di sana. Dan kemudian ada di Indonesia, di Surabaya mereka berkumpul dan berdoa, dan di Bali mereka menikmatinya. Ada Pastor Steve di sana yang membawakan firman. Luar biasa, sungguh menyenangkan. Dan sekarang kita ke Malaysia Timur, kota Kinabalu, dan Kuching, di mana mereka berkumpul kembali. Dan ibadah luar biasa di kota-kota lainnya di Malaysia, di Johor, Ipoh, dan Penang. Senang melihat semuanya berkumpul kembali. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi gambar-gambar ini membuat saya merasa senang. Serasa seperti hidup kembali. Ada Singapura di sana, di Capitol Theater. Wow, luar biasa. Sungguh baik. Wow, saya sungguh tidak sabar untuk kembali ke sana. Dan tentu ada KL, semua berkumpul di Convention Center. Bahkan jika Anda perlu untuk digendong atau apapun untuk Anda dapat melihatnya. Dan 3 ibadah luar biasa yang penuh dan terus bertumbuh saat kita berkumpul di Convention Center lagi. Dan di seluruh Perth kita bertemu, di semua lokasi kita. Luar biasa, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Banyak hal yang terjadi. Ada banyak hal yang terjadi dan Anda tahu. Kami mengirimkan kasih untuk semua yang ada di Auckland, Sri Lanka, Hobart, yang belum bisa untuk berkumpul. Sri Lanka kembali dalam pembatasan, tapi Alkitab berkata dalam segala hal bersyukurlah. Jadi mari kita bersyukur pada Tuhan atas segala hal yang telah dilakukan saat ini. Kami berterima kasih Tuhan. Dan Anda tahu kadang kita harus berhenti, betul-betul berhenti, dan tidak terlalu
depresi atau bersemangat atas pergerakan-pergerakan kecil. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan dalam 20 bulan terakhir sejak pandemi ini mulai. Dalam 20 bulan saat ibadah betul-betul berhenti, sekarang mereka bertemu kembali, tapi dalam 20 bulan itu, saat Anda berpikir tentang seluruh gereja, Anda tahu kita telah berbicara dengan Dr. Michael Madden. Dia berkata 1 dari 4 gereja di Amerika telah tutup. 1 dari 4. Dalam 20 bulan terakhir, 1 dari 4. Pikirkan itu. Dan Anda tahu, saya tidak bisa memberikan Anda konteks ataupun penjelasan, tapi yang semua yang saya tahu bahwa Tuhan masih bekerja dan kita sungguh diberkati, masih dilingkupi dan dilindungi. Dan meski 1 dari 4 tutup, kita terus bertumbuh dan bertambah. Anda tahu, inilah yang terjadi. New Zealand telah bergabung dengan keluarga kita dalam 20 bulan terakhir. Meksiko, Afrika Selatan, dan India bergabung dengan keluarga kita dalam 20 bulan terakhir. Connect Group bertumbuh dari hampir 6.000 menjadi hampir 11.000. Gereja hampir berlipat ganda dalam hal hubungan dalam 20 bulan terakhir. Ada 549 Connect Group baru. Coba bayangkan itu. Itu bukan orang tapi Connect Group baru. Ketika gereja tidak diizinkan untuk berkumpul. 580 orang yang kita kenal telah dibaptis dengan air. Itu hal yang mengagumkan. Di masa Anda tidak bisa ke gereja, 580 orang telah dibaptis, dan sejauh yang kita ketahui, ada 4.196 jiwa yang tercatat menerima Kristus. Coba bayangkan hal itu. Lebih dari 4.000 orang telah berkata ya pada Yesus. Dan mungkin lebih banyak lagi dari itu. Ini hanya yang kita tahu namanya dan kita tahu siapa mereka. Saya tidak mau menyampaikan ini terlalu cepat. Saya tidak mau Anda nanti bingung. Bagaimana? Ya, pada masa mereka menutup gereja, secara global, semua hal ini terjadi. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya saat kita bangkit kembali? Apa yang akan terjadi saat sekarang kita mulai mengejar kembali? Dan ini adalah hal yang sungguh luar biasa dari seluruh musim ini, yaitu, entah Anda tahu atau tidak, kita telah meluncurkan kampus online. Dan kampus online ini bukan hanya sekedar kelompok kecil yang bagus, tapi saat ini sepengetahuan saya ada 1.500 orang dalam kampus ini. Bukan yang hanya menonton material ini, tapi yang benar-benar tergabung dalam kampus itu. Dan Anda tahu, saya pikir ada lebih dari 50-56 Connect Group yang ada di kampus online yang sebelumnya tidak ada. Dan Anda tahu, saya ingin untuk sebentar saja bernostalgia tentang hari Minggu saat kita berubah dari 55 ibadah menjadi hanya 1. Kita sungguh bergerak dari 55 ibadah secara global di seluruh dunia, dan sekarang hanya ada 1. Dan saya ingat saya duduk di ruang tamu saya dan saya berpikir dan berkata, wow, ini berbeda. Ini tidak direncanakan, tapi Anda tahu, ibadah online adalah sebuah hadiah. Dan Anda adalah bagian dari ibadah online itu dari manapun Anda menonton saat ini. Tetapi, ibadah online ini bukan hanya usaha dari satu orang, satu pria, atau satu wanita. Saya ingin mengambil waktu sejenak untuk menghormati tim media, tim production, tim pujian penyembahan, para pendeta, para pengkhotbah, tim penerjemah. Begitu banyak orang yang ambil bagian. Anak-anak, pemuda, dewasa. Ayo berikan tepuk tangan pada mereka. Pekerjaan yang sungguh baik, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jika Anda menghargainya, ayo berikan mereka terima kasih. Mereka tidak bisa dengar atau melihat Anda, tapi begitu banyak orang telah ambil bagian agar ini bisa terjadi. Begitu banyak orang. Ibadah online ini bagikan sebuah hadiah yang sungguh memperkuat, memperbesar, dan menumbuhkan. Dan kita tiba-tiba kita tidak bisa berkumpul, tapi kita masih punya internet. Dan hal-hal luar biasa terjadi. Dan saya ingin berkata sejenak, dan saya tahu semua orang telah mengatakannya, tapi kampus online ini sekarang punya ibadah online. Itu adalah hal yang berbeda. Kampus adalah orangnya. Ibadah adalah sekarang yang sedang Anda ikuti. Dan Anda tahu, kita sungguh bersyukur karena kampus online memiliki beberapa keunggulan yang luar biasa. Inilah beberapa keunggulan dari kampus online. Kita benar-benar menjangkau seluruh dunia. Anda tahu, konten dari ibadah online telah sampai ke lebih dari 140 negara. Ada 193 negara yang terdaftar di PBB. Dan kita telah menjangkau 72-73% dari semuanya. Sejauh yang kita ketahui. Dan lebih dari sekedar konten itu sampai kemana, bahkan bagi kampus online saya ingin Anda untuk mencerna ini. Kita ada di 14 negara dan Anda tahu itu adalah hal yang luar biasa dan kita harus merayakannya. Tetapi hanya kampus online di luar negara kita berada, ada 46 negara
di mana kita tidak ada secara fisik, tetapi ada orang yang memiliki Kingdom City sebagai rumah mereka di sana. Jadi sekarang Anda pikir hanya ada Meksiko, Afrika Selatan, Australia, New Zealand, Singapura, Kambodia, bla bla bla, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, dan Kingdom City sekarang juga ada di negara-negara ini. Belgia, Kanada, Cina, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, El Salvador, Finlandia, Prancis, Jerman, Ghana, Hong Kong, Irlandia, Jepang, Kenya, Laos, Nepal, Belanda, Nigeria, Irlandia Utara, Oman, Pakistan, Peru, Filipina, Polandia, Qatar, Rwanda, Arab Saudi, Skotlandia, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Tanzania, Amerika Serikat, Vietnam, dan Wales. Wow, sungguh menjangkau dunia. Sungguh menjangkau dunia. Salah satu keuntungan dari ibadah seperti ini adalah ini bisa menjangkau kemana internet ada. Dan itu adalah bagian dari kampus online. Dan ini adalah keuntungan lainnya. Anda tidak akan pernah ketinggalan gereja. Tidak peduli apa yang terjadi. Anda tahu, dan Anda tahu saya berpikir tentang ayah saya yang sedang, bagi Anda yang tidak tahu, dia sedang bertarung dengan kanker dalam 6 bulan terakhir ini. Dan sekarang dia telah terbebas dari kanker karena kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah mujizat dan kami sungguh bersyukur pada Tuhan akan itu. Tapi selama 7-8 bulan itu dia tidak pernah ke gereja. Dia merindukan itu tapi dia tidak pernah ketinggalan. Adanya ibadah ini berarti Anda tidak perlu ketinggalan ibadah lagi. Dan tidak hanya untuk Anda yang bertarung dengan hal seperti itu, tapi jika Anda tidak di tempat karena Anda berpergian atau hal-hal yang terjadi, atau anak-anak sakit, atau ada hal yang terjadi, Anda tidak perlu ketinggalan gereja. Anda dapat ke gereja setiap saat. Bahkan jika kota Anda kembali dalam lockdown. Di masa yang akan datang, jujur saja, apa saja bisa terjadi. Di Auckland mereka berpikir mereka bebas, tapi ternyata mereka ternyata belum benar-benar bebas. Tetapi mereka tidak pernah ketinggalan gereja. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya berhenti memikirkannya dari 20 bulan lalu. Tapi coba pikirkan. Anda bukan hanya tidak ketinggalan gereja, tapi Anda menjangkau dunia dan tidak ketinggalan gereja. Anda bisa mulai berbagi link. Anda tahu link kita telah dibagikan. Rob memberi saya sebuah data, dan itu sungguh mencengangkan. Dan saya membagikannya agar Anda punya sedikit ide tentang hal itu. Sejak semuanya berawal pada Maret 2020 saat semuanya mulai tutup, ada hampir 1,3 juta jam dari konten yang telah ditonton. Coba pikirkan itu, saya bahkan tidak tahu itu berapa hari. 1,3 juta jam dari orang menonton konten Kingdom City. Dan ada follower dan subscriber dari 583 kota yang berbeda. Bukan negara, karena tidak ada negara sebanyak itu di dunia ini. Dan saya pikir kontennya telah diputar kurang lebih sekitar 5 juta kali. Lagu-lagu berbeda, konten anak-anak, konten pemuda. Ini sungguh angka yang mencengangkan. Dan saya ingin Anda untuk mengerti bahwa karena berkat yang Tuhan berikan ini, sekarang kita mampu untuk tidak pernah ketinggalan gereja, entah Anda di negara mana dan pemerintah seperti apa yang ada di negara Anda. Dan bahkan jika Anda merasa seperti Anda sedang terjebak, Anda bisa mengirimkannya ke seluruh dunia untuk menjangkau mereka dan Anda tidak perlu ketinggalan gereja. Tidakkah kita bersyukur pada Tuhan? Kita bersyukur pada Tuhan untuk itu. Tetapi, selalu ada tetapi. Setiap koin memiliki sisi kepala, pasti juga memiliki sisi ekor. Anda tangkap maksud saya? Setiap pedang bermata dua memotong ke kedua arah. Inilah bagian sesungguhnya di mana Anda berkata, jika Anda tidak menyukainya, terlalu banyak hal baik akan menjadi hal buruk. Jadi saya mengusulkan, meskipun ada banyak keunggulan dari ibadah online dan yang Tuhan telah lakukan, mungkinkah ada juga beberapa bahaya? Dan ini bukanlah sebuah bahaya, ini adalah indah. Negara-negara melihat, menikmati, menyukai sisi positifnya. Puji Tuhan untuk hal itu. Tapi kemudian bahaya dari ibadah online. Apakah bahayanya? Saya senang Anda bertanya. Adakah yang... Lihat, saya bertanya karena saya tidak sedang membuat statement. Saya tidak berbicara dengan Anda, saya berbicara dengan orang lain di sana. Izinkan saya menyampaikan dengan sederhana. Jika Anda ada di kota yang berkumpul dan Anda bisa hadir, tapi hanya kekurangan semangat dan motivasi, izinkan saya menyampaikan analogi ini. Jika Anda punya tenaga untuk pergi ke toko, ke bioskop, ke restoran, ke tempat lainnya, tapi Anda tidak pergi ke gereja, karena wow, puji Tuhan, karena teknologi kita bisa menjangkau seluruh dunia. Ada tantangan dalam hal itu yang sesungguhnya bisa membuat masalah bagi kita.
Dan ini ada firman yang mengingatkan kita tentang hal ini. Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan inilah hubungan yang dia maksudkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena dalam Kisah 2 mereka bertemu setiap hari, tapi dalam Ibrani 10, jelas mereka tidak bertemu setiap hari, dan penulisnya berkata, hentikan pemisahan ini. Dan sekarang kita ada di musim profetik ini, yaitu di November dan Desember, dimanapun Anda bisa, mulailah berkumpul. Jangan berhenti berkumpul hanya karena sekarang ada alternatif lain. Dan mari kita saling mendorong satu sama lain. Tapi Anda berkata, saya sudah di sini, saya ada di ruangan ini. Dan mungkin Anda di dalam hub malam ini, hari ini, menonton di salah satu negara kita berada. Kita semua baik-baik saja. Ya, tapi saya ingin mengingatkan Anda, dikatakan supaya kita saling mendorong. Ayo saling mendorong saat ini. Dorong orang di sebelah Anda, ayo. Katakan, saya mendorong Anda, saya mendorong Anda. Perhatikan, saya tidak berkata ludahi, saya berkata dorong. Saling mendorong. Saya mendorong Anda. Entah apapun artinya itu, berdoronglah satu sama lain. Jadi inilah intinya. Daripada merasa aku kan baik saja, aku tidak masalah, lebih baik pergi dan carilah orang-orang yang tidak seperti Anda. Dengar, ini ada pengakuan saya. Saya sungguh suka celana olahraga. Selama pandemi, jumlah celana olahraga saya telah bertambah 4 kali lipat. Saya rasa saya sudah membeli celana olahraga yang paling aneh yang mungkin Anda bisa beli. Dan saya mulai tidak melihat manfaat dari celana jeans atau pakaian normal lainnya. Saya akan jujur pada Anda. Saya memuji Tuhan atas celana olahraga. Celana olahraga dulunya hanya untuk berlari dan berolahraga, tapi sekarang mereka bisa dipakai setiap hari. Dan sejujurnya, saya paham. Lihat, saya tidak berkata tentang orang yang sakit. Maksud saya tidak berkata bahwa jika Anda sakit, Anda adalah orang yang malas. Tetapi saya mengatakan bahwa bukan hanya beberapa orang menjadi malas, tetapi kewaspadaan berpotensi untuk mengakibatkan kekhawatiran. Jadi, ini yang berpotensi akan terjadi. Orang akan beralasan kita kan harus waspada. Di negara lain masih ada virus itu, kita harus waspada. Dan kewaspadaan itu baik. Jika Anda akan menyeberangi jalan tol, kewaspadaan itu baik. Jika Anda akan berlari di landasan di bandara, kewaspadaan itu penting. Jika Anda akan melakukan sesuatu yang di luar hal-hal normal, kewaspadaan itu bukanlah hal yang buruk. Tetapi kewaspadaan yang berlebihan dapat menjadi tempat ideal bagi kekhawatiran untuk bertumbuh. Dan Anda tidak akan menyadarinya. Tetapi, kewaspadaan atau kehati-hatian, apakah itu kata yang lebih baik, kehati-hatian? Kehati-hatian menjadi kuda Troya bagi kekhawatiran. Jadi, menghadapi ide bahwa ya kita harus berhati-hati. Tapi ini masalahnya. Mempercayai sains telah menjadi hal yang menakutkan. Biarkan saya memberikan contoh. Orang berkata bahwa semua orang harus divaksinasi untuk keamanan publik, untuk keamanan semua orang. Karena kondisi ini sungguh buruk. Dan orang-orang yang sama itu, saat saya berkata, ayo kita vaksin anak Anda, mereka berkata, tidak, jangan. Jadi, bagian sains mana yang akan Anda percayai? Dengar, saya tidak ada di sini untuk mendebatkan tentang sains. Saya di sini untuk mengingatkan bahwa percaya hal lain selain Tuhan adalah hal yang berisiko. Dan ketika Anda berkata, saya sangat percaya dokter itu, ternyata dia digugat. Saya percaya pada ilmuwan itu. Lalu dia kehilangan kredensialnya. Dan saya percaya, dan Anda tidak tahu harus percaya siapa. Itulah sebabnya kita hanya percaya Tuhan. Dan Tuhan yang kita percayai, ini poinnya, Tuhan yang kita percayai tidak memberikan Anda kekhawatiran. Kekhawatiran bukan datang dari Tuhan. Bahkan lihat ayat ini yang saya yakin Anda semua tahu. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan masalahnya kata kekhawatiran sering sekali kita gunakan hingga rasanya seperti kita kebal akan kata itu. Saya suka terjemahan NIV-nya. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita tidak membuat kita menjadi takut. Jadi saya ingin Anda untuk melakukan penilaian diri. Apakah Anda merasa takut? Ini bukan lagi tentang kategori Enneagram Anda. Ini bukan lagi tentang kepribadian Anda. Sebab roh yang diberikan Allah pada kita tidak membuat kita menjadi takut. Jadi periksalah ketakutan dalam diri Anda. Lalu temukan dari mana datangnya. Karena itu bukan dari Tuhan. Dan pada Tuhan ku percaya bukanlah hanya sebuah lagu yang dinyanyikan, melainkan adalah sebuah mandat untuk hidup kita. Tetapi roh itu memberikan kita kuasa, kasih, dan disiplin diri. Kuasa, kasih, dan disiplin diri. Kuasa, kasih, dan ketertiban. Dan Tuhan memanggil ketakutan itu roh.
Dia menyebut ketakutan sebagai roh. Berhenti menerima roh itu dengan berpikir bahwa, ya saya berusaha bijak dan saya berusaha hati-hati. Ya, saya paham hal itu untuk beberapa konteks yang mungkin terjadi. Tetapi mungkinkah ibadah online membawa resiko yang sekarang mengakibatkan kita bukan hanya merasa malas, tetapi sekarang malah membuat kita merasa takut? Dan tapi ini adalah pedang bermata dua karena ada manfaatnya untuk menembus batasan-batasan. Dan ada bagian lainnya yang menusuk kita dan bahkan melukai kita. Ada kepala dan ada ekor. Berlebihan hal baik dalam konteks tertentu dapat menjadi hal yang buruk. Bagi beberapa orang di dunia yang tidak punya akses kecuali melalui ibadah online, Anda terberkati. Dan kami sangat bersyukur melakukannya. Itulah sebabnya kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan ini bagi Anda yang merasa terisolasi sejauh ini. Karena tidak mungkin bagi Anda untuk berkumpul. Karena untuk ada di tempat Anda sekarang saja butuh keberanian. Karena itu kami sungguh merasa bersukacita dan terhormat dapat memberikan ini kepada Anda. Tiap hari, tiap ibadah, tiap minggu. Tetapi dengan penekanan yang sama untuk orang-orang yang punya hub, tetapi mereka tidak yakin apakah mereka harus mendorong tetangga mereka. Ya, itu kan pilihan masing-masing, tapi saya beritahu Anda, mulai hari ini Anda akan saling mendorong. Kita mulai membangkitkan otot-otot kita, dan Anda dorong mereka untuk mulai, karena Tuhan tidak memberikan Anda roh ketakutan, dan Dia tidak membuat Anda untuk menjadi takut. Jadi lepaskan itu, hancurkan itu, dan katakan itu bukan siapa saya, itu bukan keadaan saya, dan saya tidak akan pernah menjadi seperti itu. Yesus telah mengalahkan maut dan bangkit kembali, agar kita mampu mengalahkan ketakutan dan bangkit dari kasur kita. Entah apapun itu yang Anda pikir yang terlalu berbahaya dan sangat jahat, Tuhan telah mencabut kuasa maut. Dan Dia berkata maut telah dikalahkan. Kematian telah kehilangan sengatnya. Jadi di sini terdapat manfaat yang dapat mempercepat penginjilan dan memperkuat koneksi karena gereja selalu ada dan untuk menjangkau dunia. Dan dari hal yang sama, bahayanya bukan hanya membuat malas, tetapi juga menjebak Anda dalam keterikatan. Dari ibadah yang sama. Tapi kan saya mendengarkan firman Tuhan, bukankah itu hal yang baik? Ya, betul. Tetapi jika itu membuat Anda hidup dengan celana olahraga, dan sekarang hidup dengan normal yang baru, lalu setelah ini Anda tidak mau menonton ibadah minggu lagi. Dengar, saya memberitakan firman Tuhan kepada Anda, bahwa Tuhan ingin tubuhnya untuk tidak hanya hidup, tapi juga awas, bukan hanya awas, tapi juga aktif, bukan hanya aktif, tetapi siap melakukan yang orang lain tidak bisa lakukan. Tidak ada keterikatan yang Yesus tidak bisa hancurkan. Tidak ada kemalasan yang Tuhan tidak bisa lepaskan. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Dan di atas semuanya itu, kita sedang membangun bangunan ini. Tidak bisakah Anda setidaknya datang? Ada bangunan yang indah ini di Auckland yang akan segera siap. Oh ya ampun, saya tidak sabar untuk ke sana. Dan di balik ada hub, di Ipoh juga ada hub, di Canning Vale akan ada renovasi besar, di Butler, puji Tuhan. Butler dan Keterangan Kristus ternyata jaraknya berdekatan. Dan Kuala Lumpur. Ini hanya beberapa yang sudah berjalan. Di kota Anda akan ada hub dan lokasi. Dan jika Anda berada di negara dan kota di mana kami ada, kami sedang membangun bangunan ini. Tolong datanglah. Anda tahu, rumah Tuhan. Ini bukan rumah kita, ini rumah Tuhan. Alkitab berkata sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mereka melihat sisi Yesus yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat mereka masuk dan mereka, wow, Dia sungguh bersemangat pagi ini. Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang adalah domba Allah yang mengasihi anak-anak, dan sekarang tiba-tiba Dia berubah dan mengusir mereka semua keluar, dan pengamatan mereka bukan, wow, sepertinya dia mengalami pagi yang buruk. Ya ampun, apa yang terjadi pada Tuhan? Tetapi yang mereka amati bukan kemarahan, tapi cinta. Dan mungkin dalam perjalanan Anda kehilangan cinta akan rumah Tuhan. Bukan cinta pada Tuhan, tapi cinta pada rumah Tuhan. Beberapa orang dengan bahasa spiritual berkata, kami tidak perlu bangunan, kami hanya perlu Tuhan. Kami tidak perlu orang, kami hanya perlu Tuhan. Itu adalah jalan menuju tipu muslihat, karena itu terdengar seakan-akan itu benar. Terdengar penuh kuasa, kedengarannya mulia dan datang dari Tuhan. Dan Tuhan berkata tidak baik untuk manusia itu sendiri saja, maka dari itu kita harus bertemu, kita harus berkumpul bersama. Dan saya ingin deklarasikan bahwa rumah Tuhan bukanlah hanya rumah kita,
Rumah Tuhan adalah mercusuar. Alkitab berkata bahwa kita adalah kota di atas bukit, dan terangnya bercahaya hingga jauh. Dan terang itu menarik orang lain, dan terang memberikan rasa aman. Rumah Tuhan harusnya menjadi tempat aman di mana orang bisa berkumpul, sehingga orang dari jauh yang sedang mengalami masalah dan menghadapi badai yang mereka hadapi, lalu mereka melihat cahaya, dan mereka berkata, mari kita ke cahaya itu. Orang akan datang dari jauh di kota dan tempat Anda. Karena jika mereka datang untuk terang itu, apakah Anda akan menjadi bagian dari terang itu? Karena Anda adalah terang dunia. Bukannya lampu yang menjadi terang dunia, tapi Andalah terang dunia itu. Dan jika Anda tidak di situ, bagaimana rumah itu menjadi rumah terang? Bukan hanya rumah terang, tapi juga rumah penyimpanan. Alkitab berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Dan itu bukan hanya akan menjadi tempat di mana orang berkumpul, itu adalah tempat di mana orang akan diperlengkapi. Mereka akan makan, di mana persediaan mereka akan dibangun, di mana akan ada penyediaan. Bukan lagi haruskah aku berkumpul, jika Anda bisa berkumpullah. Semua katakan berkumpul. Ayo, dorong satu sama lain, dorong orang-orang di sebelah Anda. Rumah Tuhan adalah rumah terang, rumah penyimpanan, dan bisa ditebak juga adalah greenhouse. Rumah Tuhan adalah greenhouse. Anda bertanya di mana ayatnya? Tangan tukang periuk, api pemurni, ada di sana, cari saja pasti ketemu. Tapi saya ingin katakan ini dengan serius. Ini adalah tempat dan atmosfer yang tidak bisa Anda dapatkan saat Anda menyendiri, hanya bisa pada saat Anda bersama. Jika Anda ada di kampus online dan Anda sekarang merasa sedih, Anda tahu, akan ada kesempatan untuk kebangkitan rohani terjadi di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Dan siapa tahu bisa saja Anda menjadi pendetanya. Lihat, di rumah terang, orang berkumpul, di rumah penyimpanan, orang diberi makan, di greenhouse, orang bertumbuh. Dan jadi ajakan untuk berkumpul kembali dalam musim yang aneh saat kita mulai bangkit kembali bukan hanya bicara tentang kenyamanan untuk berkumpul, tetapi berbicara tentang membangkitkan sesuatu dan mengusir ketakutan. Aku tidak mau kemalasan menggerogotiku. Bangkitkan aku dengan api dan hadirat Tuhan karena aku adalah bagian dari rumah terang, rumah penyimpanan, dan greenhouse. Mungkin Anda telah lihat iklan dan promonya. Dan ya, saya juga sedang memakai bajunya karena saya ingin mengajukan pada Anda bahwa ini bukan sekedar program. Ini tentang menempatkan diri Anda pada suatu ruang. Setelah goncangan dan kegilaan selama 2 tahun, kami memutuskan untuk berdiri bersama dan masuk lebih dalam. Kita akan merapatkan dan membangun jaringan kita. Kita akan memperkuat inti kita. Kita akan berdiri di atas segala badai. Kami lapar akan yang lebih lagi. Ada kebangkitan yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Singa Yehuda mengaum pada jam ini hingga engkau bangkit kembali. Bangkitlah di dalam nama Yesus. Bangkit, 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 bangkit dari kuburmu. Apapun badai yang ada di hidupmu, semuanya mengatakan hal yang sama. Anda tahu akhir-akhir ini saya berbicara tentang kesatuan dan apa artinya kekuatan kesatuan. Dan sumbernya adalah Kisah 2 di mana dikatakan, pada hari itu mereka bersatu hati di satu tempat. Dan kita bicara tentang kesatuan hati karena rasanya itu lebih penting. Tetapi saya mengusulkan, hari ini saya bicara tentang satu tempat. Karena kita bisa melakukan kesatuan hati, tapi jika Anda mampu dan punya akses dan kesehatan untuk ada di satu tempat itu, ini bukan lagi masalah logistik atau kenyamanan. Anda adalah bagian dari hal yang dinamis, yang membawa cahaya, rumah penyimpanan, dan pertumbuhan yang hijau kepada orang lain di dunia Anda. Anda tahu, bagaimana mungkin Anda dapat mendorong satu sama lain jika Anda tidak berada pada tempat yang sama? Bagaimana kita saling menguatkan jika kita tidak ada bersama? Bagaimana kita saling memberkati jika kita tidak ada bersama-sama? Bagaimana Anda bisa mengampuni orang lain jika tidak ada orang lain bersama Anda? Bagaimana kita bisa, poin terakhir mungkin bukan poin yang menarik bagi Anda, tetapi saya ingin ingatkan bahwa pertumbuhan kita saling terkait. Dan coba tebak, ini bukan tentang menggantikan connect. Tuhan mengizinkan pit stop ini untuk membangun kembali fondasi kita dalam kesetiaan penuh kepada Kristus. Dalam 2-3 orang berkumpul dari rumah ke rumah, dan itu tidak akan pernah terganti. Dan kita sekarang berdiri di atas itu dan mulai menyatakan di hub, di convention center, di ruangan, di rumah, dimanapun gereja bertemu, kita menghargai pertemuan. Kita menghargai pertemuan. Kita menghargai pertemuan. Semuanya katakan kita menghargai pertemuan. Kita menghargai pertemuan. Jadi Anda yang menonton ini dari rumah dan berkata kami menghargai pertemuan, saya ingin Anda pikirkan apa yang Anda baru katakan, dan katakan ayo, mari bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit dari kasur itu.
Saya ingin mengakhiri ini dengan mendeklarasikan Yesaya 60 bagi Anda. Kata pertama adalah bangkitlah. Jadi ayo mari kita bangkit berdiri. Saya ingin mendeklarasikan ini atas Anda. Bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah dan biarkan kemuliaan Tuhan mulai memancar dari diri Anda. Beberapa dari kita punya pendekatan pasif kepada Tuhan dalam hal ini. Ya Tuhan, lakukan apa yang Kau mau dalam hidupku. Aku lemah, aku telah gagal, aku telah jatuh, dan penuh kedagingan. Tidak, Dia berkata untuk bangkit, dan Dia menyuruh Anda bersinar. Bukan hanya untuk memantulkan kemuliaannya, tapi untuk memancarkan. Yang berarti Dia ingin hadir dalam diri Anda, dan dari dalam diri Anda Dia akan memancar keluar. Anda bukanlah benda mati yang hanya memantulkan sesuatu. Anda punya Tuhan yang hidup dalam diri Anda. Karena itu Anda bisa bersinar. Semua katakan bangkitlah dan menjadi terang. Dorong tetanggamu dan katakan bangkitlah dan jadi terang. Katakan bangkit dan jadilah terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan dari Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terima ini sebagai nubuatan pribadi. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman, yaitu kegelapan yang lebih buruk, menutupi bangsa-bangsa. Ya, itulah kenyataannya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, bukan pada pasturmu. Bukan pemimpinmu, bangsa-bangsa datang pada terangmu. Dan raja-raja pada cahaya yang terbit bagimu. Raja-raja pada cahaya yang terbit bagimu, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Coba sejenak, mungkin mata Anda tertutup, tetapi buka mata hatimu, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Ini yang firman katakan. Mereka semua datang berhimpun. Entah Anda menyadarinya, mereka semua mulai datang berkumpul. Angkat pandanganmu dan lihatlah, wow. Mereka mulai keluar dari ruang-ruang dan tempat. Mereka datang berhimpun kepadamu. Pertanyaannya, apakah Anda di situ? Mereka semua datang berhimpun kepadamu, tapi di mana Anda? Tuhan bertanya pada Adam, Adam, di manakah engkau? Dia tidak sedang mencari petunjuk arah karena Tuhan tahu semua titik di dunia ini. Dia memanggil Adam untuk sadar diri bahwa dia tidak seharusnya ada di sana. Dan kita sering memakai metafora itu. Ya, secara emosional aku seharusnya tidak ada di sini. Secara spiritual harusnya aku tidak ada di sini. Secara mental harusnya aku tidak di sini. Saya tidak bertanya secara fisik, apakah Anda di tempat Anda seharusnya? Saya bersyukur atas manfaatnya. Tapi saya tidak mau bahayanya untuk menyusup dan perlahan-lahan yang awalnya adalah hadiah bagi tubuh Kristus menjadi beban dalam hidupmu. Mereka datang kepadamu dan anakmu laki-laki, anak-anakmu bukan anak orang lain, datang dari jauh. Dan anak-anak perempuanmu digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan, deklarasikan atas hidupmu dan terima ini hari ini. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ada terang dan kemuliaan yang Tuhan ingin Anda untuk pancarkan dan tunjukkan, dan saat ini yang perlu engkau lakukan adalah sadari terang dalam dirimu dibandingkan kegelapan di sekelilingmu. Saya tahu gelap itu nyata, tapi berhenti membesarkan dan menyembahnya. Itu ada. Tentu itu ada. Jangan besarkan kegelapan, jangan muliakan kegelapan. Muliakanlah Tuhan dan nyalakan terang itu. Jadi saat ini dimanapun Anda berada, angkat kedua tangan Anda. Bapakku bersyukur kemuliaan-Mu akan nyata atas semua orang pada saat ini. Saat ini dan di ruangan ini saat ini. Ada orang-orang yang mulai untuk bangkit pada panggilan-Mu. Kemana Kau tempatkan mereka? Bapak kami nyatakan atas semua orang. Bapak biarlah terang itu terpancar melalui hidup mereka dengan suatu cara agar mereka bisa melihat hal yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya.